Hello brother and sister, bertemu kembali dengan legenda lawak Indonesia. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat pelawak legendaris, Benyamin Sueb. Sebelum mulai jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya yes. Benyamin Sueb, atau yang lebih akrab dipanggil Bang Ben, adalah seorang pelawak legendaris di Indonesia. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 5 Maret tahun 1939. Ia anak bungsu dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Sukirman dan ibunya bernama Aisyah, tetapi ayahnya mengganti namanya menjadi Sueb sejak tinggal di Jakarta. Masa kecil Benyamin dilalui dengan penuh keprihatinan, karena pada saat ia berusia 2 tahun sang ayah meninggal dunia. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarganya. Lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang morat-merit sepeninggalnya sang ayah, ibunya memberikan izin kepada Benyamin kecil mengamen keliling kampung untuk menambah penghasilan. Pekerjaan itu ia lakoni semenjak umurnya menginjak 3 tahunan. Benyamin kecil sangat suka bermain musik. Bersama kakak-kakaknya, ia membuat alat musiknya sendiri dengan menggunakan barang-barang bekas. Kala itu, Benyamin kecil mengamen keliling kampung dengan membawakan lagu Sunda, sembari melakukan tarian lucu, demi menghasilkan uang yang hasilnya digunakan untuk membantu ibunya dan membayar sekolah kakak-kakaknya. Orang-orang banyak yang terhibur. Mereka menyukai suara dan gaya lucu Benyamin kecil. Kemudian mereka memberikan uang beberapa sen, atau sedikit makanan sebagai imbalan. Memang Benyamin kecil dikenal sebagai anak yang lucu, jahil dan juga humoris, karena itulah banyak orang yang menyukainya. Tetapi proses inilah yang menjadi persentuhan pertama Benyamin dengan bidang kesenian, dan proses ini terjadi sejak usianya masih sangat belia, yaitu 3 tahun. Bakatnya seninya sudah mulai terlihat, ia tidak canggung untuk bernyanyi, menari dan bertingkah lucu di hadapan orang banyak. Berbekal pengalaman mengamen tersebut, Benyamin kecil sempat membentuk grup musik yang diberi nama Kaleng Rombeng bersama ke-7 saudaranya lainnya, sewaktu ia masih berusia 6 tahun. Bakat seni Benyamin ini sebenarnya dipengaruhi oleh 2 orang kakeknya, yaitu Kong Saidi, yang merupakan seorang peniup klarinet, dan Haji Ung, yang merupakan seorang pemain dul muluk, yaitu sebuah seni pertunjukan teater rakyat. Saat umur 7 tahun, Benyamin masuk sekolah rakyat Bendungan Jago. Tetapi ia sempat berpindah sekolah ke Bandung saat kelas 5 SD, namun kemudian kembali ke Jakarta lagi saat ia SMP. Lalu ia masuk ke sekolah di mana pelawak Ateng bersekolah.
Kemudian ia melanjutkan pendidikan SMA-nya di Sekolah Taman Siswa Kemayoran Jakarta dan tamat pada tahun 1958. Pada saat sekolah SMA, Benyamin dan teman-temannya sempat membuat grup musik yang diberi nama Melody Boys. Mereka memainkan musik tradisional Betawi pada saat itu. Kemudian Benyamin juga sempat kuliah di Akademi Bank Jakarta walaupun hanya setahun. Menginjak usia remaja, Benyamin Suaib pernah mencoba karir di luar bidang kesenian. Benyamin pernah berjualan roti dorong, lalu ia juga pernah mencoba peruntungan nasib dengan bekerja di perusahaan bis PPD dengan menjadi kernet. Selanjutnya, ia juga sempat bekerja di bagian amunisi peralatan TNI Angkatan Darat di kisaran tahun 1959 hingga tahun 1960. Namun, karirnya di dunia militer itu ia tinggalkan, untuk kembali berkecimpung di dunia seni yang dicintainya. Kesuksesan Benyamin Suaib di kancah hiburan tanah air bermula sewaktu ia bergabung dengan grup musik Gambang Kromong Naga Mustika. Lewat kelompok inilah, karir bermusik Benyamin terbilang melesat dan menjadi salah satu penyanyi terkenal di Indonesia. Penulisan lirik lagu dengan kalimat yang lucu dan tata bahasa yang sederhana juga gaya bernyanyinya yang memakai logat Betawi menjadikan lagu-lagunya mudah diterima dan dihafal oleh orang yang mendengarnya. Ditambah dengan gaya berjoget Benyamin yang kocak dan menggelitik sehingga penampilannya selalu ditunggu oleh para penggemarnya. Beberapa lagu hits yang dihasilkan Benyamin antara lain lagu-lagu yang berjudul Kompor Meleduk, Tukang Garam, Nyai Dasimah, Ondel-Ondel dan masih banyak lagu lain yang sangat digemari masyarakat pada saat itu. Selain bernyanyi dengan kelompok musiknya, Benyamin juga mengajak Ida Royani, seorang penyanyi yang sama-sama menjadi personel di grup musik Gambang Kromong Naga Mustika, untuk berkolaborasi. Tak disangka lagu-lagu kolaborasi mereka juga sangat disukai oleh masyarakat luas. Album kaset mereka laris di pasaran. Beberapa lagu yang sukses yang telah dirilis diantaranya berjudul Abang Pulang, Bini Tua, Aturan Asyik, Hujan Gerimis dan lain-lainnya. Benyamin dan Ida Royani jadi pasangan duet yang laris manis tampil di panggung-panggung pertunjukan, di radio, dan juga televisi. Karir Benyamin makin melambung.
Bahkan ia sempat menyaingi ketenaran penyanyi Lilis Suryani yang jauh lebih dulu populer di tanah air. Benyamin diidentikan sebagai seorang seniman yang berjasa dalam seni tradisional Betawi, khususnya gambang kromong. Karena dalam setiap penampilannya Benyamin selalu diiringi lantunan musik gambang kromong, yaitu alat musik tradisional Betawi. Selain berkarir sebagai penyanyi, Benyamin Suaeb juga mengembangkan karirnya ke dunia seni peran. Benyamin pernah membintangi beberapa film populer pada zamannya. Di antaranya Banteng Betawi, Biang Kerok, Sidul Anak Betawi, Cowboy Insyaf, Tiga Jenggo, Intan Berduri, dan lain-lain. Berkat permainannya yang apik dalam film Intan Berduri, Benyamin berhasil memenangkan Piala Citra sebagai pemeran utama pria terbaik. Pada tahun 1990, Benyamin mendirikan Benz Radio, dan menjadi satu-satunya stasiun radio di Indonesia yang didedikasikan untuk masyarakat dan budaya Betawi. Benyamin juga sempat mempunyai sebuah program acara di salah satu stasiun televisi swasta dengan nama acara yang diambil dari namanya sendiri, yaitu Bang Ben Show. Pada tahun 1994 namanya kembali bersinar di mana Benyamin terlibat dalam pembuatan sinetron garapan Rano Karno yang sangat fenomenal pada waktu itu, yakni sinetron Sidul Anak Sekolahan. Ia memainkan peran sebagai Sabeni, bapaknya Sidul. Hingga pada tanggal 5 September tahun 1995, dunia hiburan Indonesia berduka. Seniman serbabisa Benyamin Suaeb dikabarkan meninggal dunia, setelah sempat mengalami koma akibat serangan jantung, selang beberapa hari seusai sang seniman serbabisa ini bermain sepak bola. Jenazah Benyamin Suaeb dikebumikan di Taman Pemakaman Umum, TPU Karet Bifak, Jakarta, sesuai wasiat terakhirnya, yakni tepat bersebelahan dengan pusara sang legenda seni Bing Slamet, yang ia anggap sebagai gurunya dalam berkesenian. Sepanjang karirnya di industri hiburan tanah air, Benyamin Suaeb dikenal publik sebagai pelawak, penyanyi, aktor dan juga sutradara. Benyamin telah menghasilkan lebih dari 75 album musik dan 53 judul film.
Sebagai penghormatan kepada Benyamin atas dedikasinya pada kebudayaan Betawi, juga seni musik dan seni peran di Indonesia, pemimpin negara pada saat itu mengabadikan namanya pada sebuah ruas jalan di Kemayoran, Jakarta. Demikianlah Legenda Lawak Indonesia episode kali ini dengan pelawak legendaris Benyamin Sueb. Sampai bertemu di kisah Legenda Lawak Indonesia berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya guys. Thank you.